Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 perpajakan akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya Erina Nur Azizah, NIM 20401111, Anissa Hab, NIM 20401039, Sinta Nuria Puspita Marga, NIM 20401057, dan Violinda Fatmasari, NIM 20401110. Pembahasan pertama kita kali ini, kita akan membahas mengenai penerima penghasilan. Nah, sebelum kita membahas penerima penghasilan, kita akan membahas mengenai dasar hukumnya. Dasar hukum dari pajak penghasilan pasal 21-26 ini di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 2016. Nah, ini adalah peraturan yang terbaru dari perpajakan. Baik, penerima penghasilan itu ada dua macamnya. Yang pertama, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, dan yang kedua, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Yang pertama, yang dipotong pasal 21 ialah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 ialah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi bisa kita lihat ya perbedaannya. Untuk yang pasal 21 ialah orang pribadi dalam negeri, sedangkan untuk yang pasal 26 ialah orang pribadi di luar negeri. Objek PPh pasal 21 dan atau pasal 26. A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. C. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Do. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. E. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. F. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. G. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. H. Penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk pula penerimaan dalam bentuk natuna atau kenikmatan lainnya dengan nama lain dalam bentuk apapun yang diberikan oleh satu wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit, didasarkan pada harga pasar atau atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu tarif sebanding atau proporsional,
yaitu tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besar pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%. Yang kedua adalah tarif tetap. Tarif ini berupa jumlah yang sama atau tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak terutang tetap. Misalnya adalah besaran tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun, yakni Rp3.000. Yang ketiga adalah tarif progresif. Tarif ini semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar juga. Yang terakhir adalah tarif digresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Berikut ini adalah contoh tarif progresif. Apabila penghasilan kena pajaknya sampai dengan Rp50 juta, maka akan dikenai tarif sebesar 5%. Apabila di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta, maka tarifnya adalah 15%. Dan apabila di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, maka tarif pajaknya adalah 25%. Dan apabila di atas Rp500 juta, maka tarif pajaknya sebesar 30%. Kemudian, menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tarif progresif. Tarif ini kenaikan persentase tarifnya semakin besar. Yang kedua adalah tarif progresif tetap. Kenaikan persentasenya tetap. Yang terakhir adalah tarif progresif digresif, yakni kenaikan persentasenya semakin kecil. Kewajiban pemotong pajak. Untuk PPh pasal 21, yang wajib memotong pajak yang pertama adalah pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan. Lalu yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium. Dan yang kelima adalah penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, dan perkumpulan orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan. Untuk PPh pasal 26, yang berhak memotong pajak yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat badan usaha tetap, yang kelima perwakilan dari perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam adalah pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Materi selanjutnya yakni PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan penghasilan tidak teratur. Nah, sebelum masuk ke contoh kasusnya, kita lihat dulu cara perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Yang pertama itu kita mencari penghasilan bruto dalam 1 bulan. Yang rinciannya itu ada gaji dan tunjangan. Yang kedua, ada pengurangan yakni biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar pegawai. Lalu penghasilan itu dalam 1 bulan yang disetahunkan menjadi 1 tahun. Lalu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Lalu penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Lalu kita akan menemukan, yang terakhir kita akan menemukan PPh terutang pasal 21 baik setahun maupun per bulannya. Selanjutnya, menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Yang pertama, itu menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa ditambah penghasilan tidak teratur. Yang kedua, menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Dan yang ketiga itu, selisih antara pajak penghasilan pasal 21 menurut perhitungan angka 1 dan angka 2 adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan contoh kasus dari soal dari PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan juga penghasilan tidak teratur. Pak Cahyo adalah pegawai tetap PT Aman Sejahtera.
Pak Cahyo mulai bekerja di PT Amat Sejahtera mulai September 2015 dengan gaji sebulan 6.500.000. Penghasilan Pak Cahyo setiap bulan dipotong 200.000 untuk iuran pensiun. Pak Cahyo sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Cahyo mendapatkan bonus dari PT Amat Sejahtera sebesar 20 juta. Bonus diberikan di bulan September 2019. Kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 atas gaji. Nah, perhitungan ini itu sama dengan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Yang pertama kita cari penghasilan brutonya. Gaji Pak Cahyo tadi adalah 6.500.000. Jadi, jumlah penghasilan brutonya adalah 6.500.000 karena tunjangan lainnya tidak ada. Lalu pengurangnya biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. 6.500.000 dikali 5% menjadi 325.000. Nah, biaya jabatan ini per bulannya itu maksimal 500.000 dan setahunnya maksimal 6 juta. Nah, kalau seandainya ya ada biaya jabatan melebihi 500.000, kita tulis 500.000 saja. Tapi kalau kurang dari 500.000, kita tulis dengan nominal tersebut. Lalu yang kedua, iuran pensiunnya 200.000 dijumlah menjadi 525.000. Penghasilan netonya ialah penghasilan bruto yang dikurang dengan pengurang. Jadi 5.975.000. Nah, penghasilan neto ini dikali dengan 12 menjadi 71.700.000. Lalu PTKP. Tadi kan Pak Cahyo dengan status sudah menikah tapi tidak mempunyai anak. Kita lihat di sini. Di sini. PTKP-nya untuk menikah tidak punya anak itu K0. K0 itu 58.500.000 yang terdiri dari TK0 wajib pajak diri sendiri, terus ditambah dengan 4.500.000 dengan tambahan untuk status kawin. Jadi PTKP-nya Pak Cahyo ialah 58.500.000. Lalu dari PTKP dikurangi dengan penghasilan neto dalam setahun, itu hasilnya adalah PKP-nya 13.200.000. Nah, karena PKP-nya ini kurang dari 50 juta, maka pajak penghasilan terutangnya itu dikenakan tarif terendah, jadi 5%. 13.200.000 dikali dengan 5% hasilnya 660.000. Terus 660.000 ini kita bagi dengan 12 bulan, jadi hasilnya 55.000. Untuk selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 atas bonus. Nah, karena bonus ini didapat satu tahun sekali, maka perhitungannya itu disetahunkan. Gaji Pak Cahyo disetahunkan 1 tahun itu ada 78 juta. Bonus yang didapatnya 20 juta. Jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahunnya 98 juta. Lalu pengurang biaya jabatannya 5% dikali 98 juta tadi penghasilan bruto didapat 4.900.000. Lalu iuran pensiunnya 200.000 dikali 12 2.400.000. Hasilnya 7.300.000. Lalu penghasilan netonya penghasilan bruto dikurang dengan pengurangnya. Hasilnya 90.700.000. Lalu PTKP-nya adalah 58.500.000. Lalu PKP-nya penghasilan neto dalam setahun dikurang dengan PTKP-nya. Hasilnya 32.200.000. Nah, karena PKP-nya ini kurang dari 50 juta, maka tarif yang dikenakan paling rendah, yakni 5%. Hasilnya ialah 1.610.000. Lalu pajak terutang atas gaji tadi 660.000. Nah, ini dikurang, hasilnya pajak terutang atas bonusnya 950.000. Yang terakhir ialah kita menghitung take home pay-nya atau gaji bersih yang akan didapat Pak Cahyo nantinya. Yang pertama itu penghasilan dengan gaji 6.500.000, terus bonusnya 20 juta dengan total
26.500.000, lalu pengurangnya iuran pensiun yang dibayar karyawan 200.000, terus PPh pasal 21 atas gaji tadi 55.000, terus PPh pasal 21 atas bonus 950.000, total pengurangnya 1.205.000. Nah, total pengurang ini dikurangi dengan penghasilan. Hasilnya adalah take home pay-nya Pak Cahyo, 25.255.000. PPh 21 atas uang pensiun. Uang pensiun adalah hak pekerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Biasanya dana pensiun ini dapat diambil sekaligus dan diberikan langsung saat karyawan sudah tidak aktif lagi bekerja atau dibayarkan secara bertahap. Orang sebagai penerima pensiun adalah pegawai atau orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Contoh soal untuk pensiun dibayar sekaligus. Tuan Amin terhitung tanggal 1 Juli 2018 memasuki usia pensiun dan pada tanggal 10 Agustus 2018 mendapatkan uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar 150 juta. Berapakah PPh 21 atas uang pensiun tersebut? Dan di sini akan dikenakan tarif PPh 21 untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Untuk 0 sampai 50 juta tarifnya sebesar 0% dan untuk 50 juta ke atas tarifnya 5%. Uang pensiun dibayar sekaligus sebesar 150 juta. PPh 21 terutang untuk 50 juta pertama dikalikan 0% sama dengan 0. Dan untuk 100 juta berikutnya dikalikan 5% sama dengan 5 juta. Jumlah PPh terutang atas pensiun sebesar 5 juta. Dan untuk take home pay pensiun sebesar 150 juta dikurangi 5 juta sama dengan 145 juta. Contoh soal pensiun dibayar bulanan. Pak Dodi memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Juli 2019 dan dari akumulasi dana pensiun yang dibayarkan, Pak Dodi memperoleh manfaat pensiun sebesar 6 juta per bulan. Pak Dodi menikah dan mempunyai 2 orang anak yang menjadi tanggungan. Pada status PTKP-nya adalah K2. Dalam contoh soal ini, manfaat pensiun biasanya dibayarkan lebih dari 2 tahun. Berarti ini akan dikenakan tarif PPh progresif atau bersifat tidak final. Cara menghitungnya adalah uang pensiun bulanan sebesar 6 juta dikurangi oleh biaya pensiun sebesar 200.000. Sama dengan penghasilan neto sebulannya adalah 5.800.000. Dan untuk penghasilan neto setahunnya tinggal dikalikan 12 sama dengan 69.600.000. Dan dikurangi PTKPK2-nya yang berjumlah 67.500.000. Jadi untuk penghasilan kena pajaknya 69.600.000 dikurangi 67.500.000 sama dengan 2.100.000. Lalu PPh setahunnya berarti 2.100.000 dikalikan 5%. 5% ini ada dari pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008. Karena ini termasuk besarannya di bawah 50 juta. Dan PPh setahunnya adalah 105.000. Dan untuk PPh sebulannya berarti tinggal dibagi 12 sama dengan 8.750. Untuk take home pay pensiun selama sebulan berarti 6 juta dikurangi 8.750 sama dengan 5.991.250 rupiah. Nah, ini untuk contoh soal PPh 21 atas kenaikan gaji. Di sini Mamat berstatus sebagai karyawan tetap di PT Angin Puyuh pada Januari 2019. Dia memperoleh gaji bulanan sebesar 6.750 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Mamat ini sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Yang ditanyakan berapa PPh 21 yang harus dibayar Mamat. Nah, pertama kita mencari PPh 21 yang terutang sebulan. Seperti biasa, pertama kita mengurangkan gaji pokok dengan biaya jabatan dan biaya pensiun.
biaya jabatan ini tarifnya 5% dari gaji pokok. Kemudian setelah dikurangkan ketemu hasilnya penghasilan neto sebulan. Nah, untuk mencari penghasilan neto setahun, maka penghasilan neto sebulan ini dikalikan 12 dan hasilnya adalah 74.550.000. Kemudian mencari penghasilan kena pajak. Nah, untuk mencari PKP atau penghasilan kena pajak ini, penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Apa saja pendapatan yang tidak kena pajak? Nah, ini karena Mamat itu menikah tapi belum memiliki anak, maka pendapatan tidak kena pajaknya itu terdiri atas WP pribadi sebesar 54 juta dan WP menikah ini sebesar 4 juta. Kemudian dikurangkan penghasilan neto setahun dengan PTKP, hasilnya adalah PKP penghasilan kena pajaknya itu 16.050.000. Kemudian kita mencari PPh 21 terutang setahun. Nah, untuk mencari PPh 21 terutang setahun, caranya adalah dengan mengalihkan tarifnya, yakni 5% dengan pendapatan kena pajak. Tadi pendapatan kena pajaknya sebesar 16.050.000. Jadi untuk PPh 21 terutang setahunnya sebesar 800.000, 2.500. Untuk mencari PPh terutang sebulan berarti tarifnya PPh terutang setahun tadi dibagi dengan 12 dan hasilnya adalah 66.875. Nah, untuk kenaikan gajinya ini di bulan Agustus, Mamat mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1 juta menjadi 7.750.000. Kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Mamat menerima rapel sejumlah 7 juta. 7 juta ini adalah selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai Juli 2019. Nah, ditanya berapa PPh 21 yang harus dibayar? Nah, pertama kita mencari penghasilan bersih sebulan setelah kenaikan gaji. Tadi karena Mamat mendapat kenaikan gaji, gajinya menjadi 7.750.000. Nah, kemudian itu dikurangkan dengan biaya jabatan dan biaya pensiun. Nah, jadi neto sebulannya ini jumlahnya adalah 7.162.500. Kemudian untuk penghasilan kena pajak, caranya adalah penghasilan neto setahun ini yakni 7.162.500 dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah 85.950. Kemudian ini dikurangkan dengan PTKP. PTKP-nya ini tetap karena si Mamat ini menikah tapi belum memiliki anak, jadi PTKP-nya berjumlah 58.500. Kemudian ketemu PKP-nya 27.450. Untuk mencari PPh 21 terutang setahun, caranya adalah tarifnya 5% dikali dengan PKP, yakni 27.450. Dan ketemu hasilnya 1.372.500. Kemudian untuk PPh 21 terutang sebulan berarti jumlah PPh 21 terutang setahun tadi dibagi 12 dan hasilnya adalah 114.375. Kemudian masuk ke dalam perhitungan potongan pajak setelah rapel gaji. Yang pertama kita mencari potongan dari bulan Januari sampai Juli, yakni sekitar 7 bulan, kemudian dikali dengan PPh pasal 21 yang terutang sebulan setelah kenaikan gaji. Berarti 7 dikali 114.375 dan hasilnya adalah 800.625. Kemudian yang kedua kita mencari potongan dari bulan Januari sampai Juli yang sudah dilakukan atau sekitar 7 bulan, kemudian dikali dengan PPh 21 yang terutang sebulan sebelum kenaikan gaji. Jadi 7 dikali 66.875 dan hasilnya adalah 468.125. Kemudian untuk menghitung
PPh 21 atas rapel kenaikan gaji, yakni caranya potongan 1 dan potongan 2 dikurangkan. Jadi 800.625 dikurangkan dengan 468.125 dan hasilnya adalah 332.500. Sehingga jumlah 332.500 ditambahkan dengan perhitungan PPh 21 untuk bulan Agustus yaitu sebesar 114.375 untuk kemudian dipotongkan terhadap gaji mamat di bulan itu ketika terjadi kenaikan gaji dan penerimaan rapel. Sehingga gaji yang didapat mamat setelah kenaikan gaji adalah 7.750.000 dikurangkan dengan 332.500, kemudian dikurangkan lagi dengan 114.375 dan hasilnya adalah 7.303.125. PPh pasal 21 atas upah. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai yang tidak tetap itu adalah imbalan atau upah. Upah itu sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah upah borongan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Perhitungan PPh pasal 21 atas upah. Yang pertama, rata-rata upah harian yang diperoleh belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif dalam bulan kalender yang bersangkutan kurang dari 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Yang kedua, rata-rata upah harian yang diperoleh telah melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan kurang dari 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar rata-rata upah harian yang dikurangi 450.000 kemudian dikalikan 5%. Lalu yang ketiga, jumlah upah kumulatif yang diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 namun kurang dari 10.200.000, maka PPh yang harus dipotong adalah sebesar rata-rata upah harian setelah dikurangi PTKP sehari kemudian dikalikan 5%. Dan yang terakhir adalah jumlah upah kumulatif yang diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan itu melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 harus dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP setahun. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Contoh perhitungan PPh 21 atas upah. Yang pertama, upah harian. Contoh kasus, Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Citra Indonesia. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Berapakah PPh 21 yang dikenakan? Penyelesaian. Pada hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Lalu pada hari ke-11, upah yang diterima adalah 11 dikali 450.000 sama dengan 4.950.000. PTKP yang dikenakan adalah 11 dikalikan 54 juta dibagi 360 hari. Jadi PTKP sebesar 1.650.000. Untuk itu, penghasilan kena pajaknya sampai dengan hari ke-11 adalah 4.950.000 dikurangi 1.650.000 sebesar 3.300.000. Untuk PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11, yakni 5% dikalikan 3.300.000.
sama dengan 165.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 adalah Rp0. Jadi, PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-11 sebesar 165.000. Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima oleh Nur Cahyo sebesar 450.000 dikurangi 165.000 sama dengan 285.000. Selanjutnya adalah upah satuan mingguan. Pada contoh kasus ini, Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, yakni 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah sebesar 3 juta. Berapakah PPh 21-nya? Penyelesaian. Upah sehari 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 sehari. Jadi 500.000 dikurangi 450.000 sama dengan 50.000. Upah seminggu terutang pajak, yakni 6 hari dikalikan 50.000 sama dengan 300.000. Untuk itu PPh pasal 21-nya 5% dikalikan 300.000 sama dengan 15.000 per minggu. Jadi PPh pasal 21-nya itu adalah 15.000. Selanjutnya adalah upah borongan. Contoh kasusnya, Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000 dan pekerjaannya diselesaikan dalam waktu 2 hari. Berapakah PPh 21-nya? Penyelesaian. 950.000 dibagi 2 hari sama dengan 475.000 upah seharinya. Lalu upah sehari di atas 450.000 sebesar 475.000 dikurangi 450.000, jadi upah sehari sebesar 25.000. Lalu upah borongan terutang pajak 2 hari dikalikan 25.000 sama dengan 50.000. Untuk PPh pasal 21-nya adalah 5% dikalikan 50.000 sama dengan 2.500. Jadi, Mawan dikenakan PPh 21 sebesar 2.500. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.